Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka mencari ilmu serta kita bisa bersilaturahim di kegiatan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap gerak langkah kita bisa membuahkan pahala dan mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Tak lupa pula salawat serta salam mengaturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita lain kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita dalam Elia hingga zaman sekarang ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di acara workshop online yang diadakan oleh ISB Kabupaten Pindrang yang bekerjasama dengan Lentera 2020. Dan perlu kami sampaikan bahwa ada salah satu tim yaitu Pindrang Kreatif Kolaboratif Online yang merupakan tim Palko Pindrang. Kita semua bisa berkumpul bersama di sini untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu belajar mengikuti dengan baik dan benar dengan tema yang kita angkat, yaitu pintar ngaji di zaman milenial. Sengaja kita mengambil tema ini karena di era milenial ini kita dituntut untuk bisa memanfaatkan segala teknologi dan mempelajari Al-Quran. Membacanya adalah salah satu kewajiban serta menjadi tugas kita sebagai orang tua atau pendidik dan untuk mengajarkan dan baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, mari kita sama mendengarkan sambutan dari Ketua Wilayah ini Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Wahid Nara TMPD. Dapat kami akan ya. Terima kasih. Itu dulu. Tuan atau Igi Pindrang. Ada sedikit dia. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengar ya. Gimana Pak? Wilayah dulu ini atau Igi Pindrang? wilayah Pak. Oh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan izinnya lah sehingga kita dipertemukan dalam room Webex ini. Sebuah kesyukuran karena kita masih sehat walafiat walaupun musim pandemi. Selamat dan kasih kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, tentunya menjadi panutan bagi kita semua.
Ketua IGI Kabupaten Pindrang yang saya hormati beserta para pengurusnya, tim Palatko, dan moderator, host, dan narahubung yang sama berbahagia, serta yang saya banggakan, guru-guru hebat yang mengikuti pelatihan mengaji di era milenial saat ini. Tentu kami dari IGI Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim yang melakukan kegiatan ini. Saya kira ini kegiatan yang perdana dalam hal belajar mengaji, ya. Mungkin daerah lain lagi sibuk mengajar berbagai aplikasi yang lain, dan alhamdulillah khusus Pindrang ini mengadakan pelatihan mengaji, ya. Jadi pintu mengaji di zaman milenial. Perlu kami sampaikan sebenarnya IGI ada pelatihan, ada kanal khusus membahas tentang ini juga, tapi mungkin belum nyambung dengan founder yang ada di IGI sehingga bisa nanti dikomunikasikan, karena mungkin pengelolanya ini baru bergabung di IGI. Ya, selamat bergabung kepada seluruh anggota IGI yang baru dan yang belum masuk, kami harapkan agar bisa bergabung dengan IGI. Insya Allah banyak hal yang kita temukan di IGI, karena IGI ini salah satu organisasi yang bergerak tanpa politik, tanpa kepentingan yang diarahkan, yang hanya kepentingannya adalah bagaimana peningkatan kompetensi itu bisa. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya berharap kegiatan ini terus berlanjut. Ya, terima kasih kepada Haji Jawahir, ya, salah satu pendiri IGI Pindrang yang menjadi fasilitator, menjadi motivator, melatih berbagai persiapan yang diadakan. Ya, itu yang saya ucapkan banyak terima kasih, dan kita berharap, ya, tadi saya ikuti dari awal, dan itu memang kita harus saling sharing dalam berbagai hal, termasuk aplikasi ini. Banyak orang yang mungkin kemampuan mengajarnya, kemampuan mentransfer ilmunya secara tatap muka itu luar biasa, tetapi ketika diperhadapkan di masa seperti ini tentu agak sulit. Nah, itu kita harapkan guru-guru itu, baik guru umum, guru agama, ataupun guru bahasa Arab, guru yang lain bisa menggunakan hal seperti ini. Ya, itu sangat luar biasa, dan mari kita sesuai kondisi yang kita siapkan. Ya, terakhir tadi saya juga membuka acara di NREKA baru-baru ini, dia sementara melakukan juga pelatihan mengenai aplikasi, salah satu aplikasi media pembelajaran. Ya, kita berharap memang tidak pernah berhenti untuk belajar, ya. Saya harap guru Pindrang juga bisa selalu siap dengan kondisi apapun, karena kita tidak tahu ini ke depan ini apakah kita sudah tatap muka atau nanti di Januari baru kita bisa tatap muka dengan siswa. Kita tunggu perkembangan. Yang jelas IGI berharap sebenarnya nanti di Januari baru kita masuk, walaupun ini ya, new normal, tentu berbagai pembatasan atau prosedur atau protap yang mesti kita ikuti. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Selamat pelatihan, semoga sukses semua para guru-guru hebat. Semoga kita bisa semua lancar mengajinya. Fastabiqul khairat, numul kalamnya maestron, dengan sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi sambutan dari Bapak selaku Ketua Wilayah IG Sulawesi Selatan. Pada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ketua IG Kabupaten Pindrang yaitu Bapak Saifuddin SH SMP MMPD. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IG Sulsel, saudara saya SPD, yang saya hormati para narasumber nantinya, pemateri ya, teman-teman host, ya, moderator, semua hostnya nanti bisa diperhatikan wajahnya ya, karena banyak penasaran saya lihat ini di chat, hostnya tidak tampil wajahnya. Juga kepada saudara saya Jawahir Nasir SSMM SIMM yang banyak membantu kita dalam kegiatan-kegiatan daring di beberapa hari ini. Sehat selalu dan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua itu Kabupaten Pindrang sangat mengapresiasi kegiatan teman-teman ini melalui kita semua yang dalam berinisiatif untuk melakukan kegiatan tetapi bagi saya pribadi, karena di mana akhir-akhir ini masa pandemi ini orang berlomba-lomba atau kegiatan daring kita berlomba-lomba melakukan pelatihan online berupa media pembelajaran, aplikasi-aplikasi, penilaian dan lain-lain. Tapi teman-teman kita di kelompok B ini lebih mengarah ke sesuatu yang lebih nyata dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang disampaikan Rasulullah bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan hadis dari Muslim. Jadi saya sangat gembira, sangat berterima kasih kepada teman-teman melakukan aktivitas ini yang bukan hanya tujuan duniawi kita, tetapi kita juga konsen untuk mengajarkan hal-hal yang lebih nyata tentang terapi ya. Itu tentang Ikatan Guru Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh saudara saya Ketua Ibu bahwa Ikatan Guru Indonesia atau IGI yang ada di Kabupaten Pindrang ini adalah salah satu organisasi guru yang lebih mengedepankan saling kerjasama. Ya, tidak membeda-bedakan. Kemarin saya sudah jelaskan di salah satu bebek atau inti yang kita jadikan pada saat ini bahwa dia tidak membeda-bedakan atau tidak dengan siapapun, dimanapun. Apakah dia orang yang biasa berguna, ilmunya ingin diserahkan, ilmunya kita kaji, ilmunya kita saling membagi, itu kita terima saja secara keseluruhan. Jadi apakah kita sekarang ini sudah betul-betul terkolaborasi semua guru dari SMK, SMA, kanak-kanak dari ini yang mendominasi kegiatan kita ini sangat berkolaborasi dengan mudah-mudahan kita bisa lebih lancar atau lebih lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk kepentingan umat. Saya kira itu saja karena waktu kita yang akan bergeser. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang bergabung pada hari ini. Mari kita sama-sama bergabung Ikatan Guru Indonesia
Quran mengaji milenial. terhadap hal-hal yang ini hari berkali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, ada sambutan. Syarifudin Nesa SPD MMPD selaku Ketua IKI Kabupaten Pindrang. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Ya mohon maaf ya, kami minta supaya bisa acara ini bisa berjalan dengan lancar, supaya Bapak Ibu untuk mematikan mic-nya. Dan sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin pada Bapak Hasan itu PDI. Beliau adalah salah satu guru di Manpindrang yang prestasinya juga sudah ragukan lagi. Dia yang akan menemani materi kita. Kepada Bapak Hasan Nurmadikin kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Amri Parewe atas yang diberikan. Insya Allah pada pagi yang ini kita akan sampai dengan Ini kian, yang ringin jo anu. Halo, ini jo anu, alat tas yang ringin. Sebelum kita lanjut ke pemateri, sebentar karena disini di peserta berhak bisa tangannya jika ingin berbantu mendukung kemudian juga kita bertanya secara langsung melalui chat. Saya ingin menyapa dulu dan berterima kasih kepada Bapak Ketua IGI Sulawesi Selatan, Bapak Ketua IGI Kabupaten Pindrang yang telah menyampaikan sambutannya, dan terima kasih juga kepada Ibu mentor kita, Ibu Ika, yang selama ini selalu mendampingi kita sehingga bisa melaksanakan manajemen kegiatan daring dengan tema Pintar Ngaji di Zaman Milenial. Saya kira saya tidak perlu berlama-lama. Belum terlalu ke materi, saya akan perkenalkan dulu pemateri kita yang tidak kalah hebatnya. Beliau adalah salah satu guru yang energik di Madrasah Al Bintang. Beliau adalah Bapak Asnur SPD, ya. Yang selama ini selalu fokus untuk membahas masalah-masalah keagamaan, ya. Satunya adalah tentang ngaji di zaman ini. Mungkin beliau merasa resah karena banyak yang sering, tapi lebih banyak tentang masalah keagamaan. Nah, kita tinggi guru yang satu ada info itu, mungkin dia punya ide kita bukan aja dalam bahasa dunia, tapi juga ingin membahas ya. Misalnya bila tentang materi cara sama pilih saya Pak.
di suaranya? Jelas di suara? No. Ya, jelas di suara? Oke, bagus. Jelas. Sudah tampil di layar? Oke, aman. Belum. Oke. Sudah tampil? Ya, oke, sudah bagus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada Bapak Ketua Wilayah yang kami hormati, begitu pula kepada Bapak Ketua IGI Pindrang, terima kasih atas kesempatannya bisa bergabung bersama tim kami, ya tim Palekko, dan begitu pula kepada seluruh peserta yang sempat bergabung. Mudah-mudahan materi yang dibawakan sebentar ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama kami pribadi, begitu pula kepada kita semuanya, insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan belajar ya dasar-dasar terkait tentang bagaimana ilmu untuk mempelajari Al-Quran. Nah, salah satu itu adalah bagaimana caranya kita untuk mengaji, sehingga muncullah ide kemudian kita mengambil tema dengan pintar ngaji di zaman milenial. Nah, ada materi yang kita akan sampaikan sebentar adalah materi yang dasar saja, dan saya yakin Bapak Ibu semua mungkin sudah ada yang sudah paham tentang materi ini, tapi alangkah kita saling berbagi. Kalau ada sebentar yang keliru, silakan kita memperbaiki sama-sama, insyaallah. Baik, kenapa kemudian kita mengambil materi ini? Tentunya yang pertama kita harus dari bahwasannya keutamaan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, sambil potongan ayat dalam surah Al-Baqarah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, inilah kitab yang diturunkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, apa keutamaan dari Al-Quran? Tadi disampaikan oleh Bapak kita, ya, Ketua Pindrang, bahwasanya salah satu kemampuan untuk belajar Al-Quran adalah kita menjadi manusia terbaik, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'alamul Qur'ana wa 'allama." Sebaik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya termasuk ya menjadi khairun nas, yaitu orang-orang yang terbaik, di mana kita saling belajar serta mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sambil juga keutamaan Al-Quran dari hadis Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan, orang yang pernah membaca Al-Quran adalah dia bersama para malaikat yang mulia dan empat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata dan berat melafalkannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Maka disinilah kenapa kemudian Rasulullah SAW mengatakan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu mendapatkan 2 pahala. Kenapa tidak? Karena bukankah kalau kita belajar Al-Quran, kita memperbaiki makhraj huruf kita selalu mengulangi. Contoh misalnya huruf alhamdu, salah lagi, salah lagi, baru kita ulangi. Maka disitulah kita akan mendapatkan 2 pahala, insyaallah. Namun jangan terus kita mau mendapatkan 2 pahala saja, tapi bagaimana kita harus juga bisa memahami dalam baca Al-Quran, bagaimana makhrajnya, tajwidnya, maupun dengan sifat-sifat hurufnya. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran Al-Quran ada 3 unsur utama yang penting untuk membaca Al-Quran. Yang pertama itu adalah makhraj huruf hijaiyah, atau sering dikenal dengan makhrajul huruf, tempat keluar huruf. Yang kedua adalah tentang ilmu tajwid, hukum baca pada saat membaca Al-Quran.
yang ketiga adalah sifat-sifat huruf. Ini adalah ketiga hal ini untuk kita membaca Al-Quran secara pasti, minimal kita tahu cara makhrajnya di mana, tempat keluar huruf, ilmu tadi bagaimana cara bacanya dan bagaimana sifat-sifat hurufnya. Nah, kita masuk di bab pertama tentang makhrajul huruf. Makhrajul huruf. Kentar suara. Sebelum saya lanjut. Oke, bagus sekali Pak. Oh, bagus ya. Makhrajul huruf. Makhrajul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Di mana ada 5. Yang pertama al-qalb, tenggorokan, syafal bibir, al-lisan, di lidah, al-khaysh di hidung, dan al-jab di rongga mulut. Nah, yang pertama kita masuk di tempat keluarnya di al-halqu atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Dan di situ sudah bagaimana dibisikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah. Nah, tenggorokan bagian bawah ini ya tempatnya ke dalam ya di tenggorokan. Tempat keluar huruf itu ada 2. Yang pertama ada huruf alif dan ha. Alif dan ha. Ini ha tebal. Kemudian alif itu terbuka mulut. Ha. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian latihan di rumah masing-masing sambil saya mengucapkan sama kita jadi keluar suara ya, terbuka mulut. Sama dengan huruf H. Huruf H ini huruf H tebal ya, huruf H. Yang kedua adalah tenggorokan tengah agak susah memang disebutkan ya, 2 huruf yaitu ain dan ha. Ini ain. Ya, silakan dipegang tenggorokannya Ibu sekalian baru kita sebut. Nah, itu tergetar di tenggorokan tengah. Ain. Sama kita membaca Al-Quran. Alamin. Ta'lamuna. Sama huruf ha. Apa bedanya dengan huruf ha yang di bawah yang ini dengan ha yang tengah? Ha yang tenggorokan bawah ini ha tebal, sedangkan ha yang tenggorokan tengah ini ha tipis. Bagaimana cara penyebutannya? Ini ha. Ya, kalau alif suara ya sebenarnya panas. Ha. Huruf tenggorokan atas ada huruf kho dengan huruf kho. Huruf kho dan kho. Nah, di sini ada yang sering baca tentang huruf kho. Nah, ini benar-benar ada kayak mau keluar kho. Nah, ini yang kho. Kalau diabjadkan itu tulisannya K, H, dan O. Kho. Sama dengan huruf kho. Ini tenggorokan bagian atas. Nah, ini kita coba masuk di dalam satu kata. Contoh yang tenggorokan bawah dulu. Nah, ini alaihim. Bukan alaihim, tapi alaihim tebal. Alaihim. Nah, sama ketika kita huruf alif, an'amta. Nah, bedakan alif dengan ain. A dengan a. An'amta. Nah, sama di tenggorokan bagian tengah. Ada huruf ha dan ada huruf ain. Nah, kalau kita baca di surah Al-Fatihah di pembukanya, tentu kita baca alhamdu. Nah, jangan kita baca alhamdu, tapi hanya alhamdu. Sama dengan alamin. Jangan kita jadikan ini ain di alif, alamin, tapi kita tekan sedikit di tenggorokan bagian tengah, ini alamin. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut di tenggorokan atas, contohnya go. Di atasnya sedikit dari makhraj ain dan ha. Itu huruf go. Ghairi. Ya, jangan gairi. Bukan enggak ya, tapi ghairi. Huruf go ini tebal. Sama dengan huruf kho. Bukan kha, tapi kho. Huruf yang baru tebal. Kho. Yadkhuluna. Kho.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tentang huruf al-halqi. Jadi kita hafal saja, ini ada 6 huruf yang keluar di tenggorokan. Pertama alif, ha, ain, ha, kha, dan ko. Ini ada 6 huruf. Lanjut. Sekarang di makhraj huruf syafawi. Ya, biasa juga disebut dengan syafatain, kedua bibir. Ya, ini huruf yang keluar dari kedua bibir. Hurufnya itu ada 4 huruf. Nah, ini insya Allah gampang disebutkan. Ya. Yang pertama, bibir atas dan bibir bawah dirapatkan. Nah, sekarang kita praktek di rumah, rapatkan bibirnya, bibir atas dan bibir bawah dirapatkan, baru kita sebut ba. Sekarang huruf mim. Dirapatkan ke bibir, mim. Sama dengan yang ujung gigi atas ketemu dengan bibir bawah. Nah, ini ujung gigi, ya ujung gigi, ini ujung gigi, ya ketemukan dengan bibir bawah. Nah, baru sebut huruf fa, huruf fa, bukan pa, tapi fa, mengalir nafas, ya fa. Ada angin yang keluar dari mulut, fa. Kalau tadi mim dan ba, tidak ada keluar angin. Kalau ini ada keluar fa. Nah, itu huruf fa. Kemudian untuk kedua bibir dimonyongkan huruf waw. Nah, untuk huruf waw ini harus semuanya mulut baru kita sebut hurufnya. Dimonyongkan mulut baru disebut waw. Ya, sempurna monyongnya waw. Ya, jangan kita tahan monyong-monyongnya mulut. Ya, waw. Jadi memang kita belajar makhraj huruf, kadang mulut monyong, ya kadang terbuka, kadang ke samping senyum. Nah, itulah. Dan alhamdulillah melalui makhraj huruf ini kita bisa juga latihan di saraf-saraf yang ada di sekitar kepala kita, di pipi, di sekitar mulut. Jadi untuk syafawi atau syafatain ada 4 huruf yang keluar. Yang pertama, nah kita coba masuk ini. Yang pertama adalah huruf yang keluar dari bibir, ya bibir ketemu bibir atas ketemu bibir bawah, huruf mim dan ba. Contohnya robbi. Kita rapatkan robbi. Kemudian huruf mim, ma, wa ma. Nah, rapatkan mulutnya. Kemudian sama ini ar-Rahman, ya ar-Rahman. Sama dengan ketika menyebutkan huruf fa, fa'ala, jangan fa'ala, tapi fa'ala, bukan fa'ala. Sama kita baca di surah Al-Fil, alam taro kaifa, bukan alam taro kaifa, tapi alam taro kaifa. Fa'ala rabbuka bi ashabi, fa'ala. Jadi harus tentara ini. Sama ketika di surah Al-Mu'minun, ada aflahal mu'minun, ada tentara nafasnya yang keluar, ya fa. Baik, itu untuk makhraj syafawi ada 4 huruf yang keluar. Kita lanjutkan lagi al-lisan, itu huruf yang keluar di lidah. Nah, ini adalah huruf yang makhraj yang terbanyak keluar huruf. Ada 18 huruf yang keluar dari makhraj al-lisan. Nah, dibagi-bagi. Ada 7 bagian untuk makhraj al-lisan. Yang pertama, yang pertama adalah ujung lidah ketemu ujung gigi atas. Ujung gigi atas ini ya, ujung gigi atas. Itu ada 3 huruf yang keluar. Yang pertama adalah ta. Jadi cara penyebutannya, ujung lidah ditempelkan dulu di ujung giginya, di ujung gigi atas, ujung gigi seri atas. Tempelkan gigi ujung lidahnya di gigi seri atas, kemudian disebut ta. Nah, sama ketika huruf za, tempelkan ujung lidahnya, tempelkan di ujung gigi za. Nah, kemudian huruf zo, tempelkan ujung gigi lidahnya, tempelkan di ujung gigi, sebut zo.
Go. Apa bedanya sa dengan go? Nah, ini bacanya ringan, sa. Kalau ini bacanya tebal. Ini tipis, satu. Ini tebal. Ya, go. Kita coba masuk di contohnya. Contoh huruf sa. Salasa. Nah, bukan salasa, tapi salasa. Nah, ada angin yang keluar. Salasa. Sama zahaba. Ini zolimin. Nah, bedakan dengan za dengan go. Ini go, ini za. Ini tebal. Go, ini za. Zahaba zolimin. Nah, ini adalah 3 huruf yang keluar di ujung lidah ketemu dengan gigi atas. Lanjut, ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi atas. Nah, tadi ujungnya ada ujung, sekarang pangkal. Tempat tumbuh pertamanya gigi. Ini namanya pangkal. Tempat tumbuh pertamanya gigi namanya pangkal gigi atas. Nah, caranya penyebutannya ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi atas. Nah, tempelkan dulu ujung lidahnya di pangkal gigi atas, baru sebut hurufnya. Yang pertama huruf ta. Kemudian ada huruf da. Ada huruf to. Nah, ini ketiga huruf ini sama makhrajnya, tapi nanti ada yang membedakan, ada dari sifatnya. Nah, sifatnya huruf ta ini adalah hamas, ya ini satu da dengan to ini qalqala ya. Oke. Contoh dulu satu. Aro'aita. Nah, huruf dakhala. Tempelkan dulu ujung lidahnya di pangkal gigi atas, baru disebut hurufnya dakhala. Sama siraqo mustaqim. Nah, siraqo. Ya, ini ujung lidah ketemu pangkal gigi atas, ada 3 huruf juga, huruf ta, da, dan to. Lanjutkan, kemudian ujung lidah ketemu dengan gigi bagian bawah atau gusi bagian bawah. Ada 3 huruf yang keluar di sini. Saya ulangi, ujung lidah ketemu gigi bagian bawah atau gusi bagian bawah. Ada 3 huruf, yaitu huruf sin, zai, dan sod. Nah, huruf sin, zai, dan sod. Huruf sin bacanya sa. Kalau kita patahkan ya, sa. Bedakan dengan sa. Tadi sa di atas, sekarang sa di bawah. Sama huruf za. Bedakan huruf za dengan za. Za jelas. Sama huruf sod. Nah, ini so, ini sa. Ini tebal ya, ini tipis. Ini tebal sod, ini tipis. Nah, kita masuk lagi contohnya. Jadi kita sebut annas. Nah, gimana pas annasi, bukan annasi, tapi annasi. Jangan juga tebal annasi. Sama zulzilati. Ini huruf bal, zulzilati, bukan zulzilati. Kalau bahasa Indonesia itu huruf Z lah, zulzilati. Tempelkan dulu ujung lidahnya di bawah, baru sebut zulzilati. Sama huruf sod, ini huruf tebal, siroto. Nah, siroto. Baik, ini untuk ujung lidah ketemu dengan gigi bawah. Ada 3 huruf juga yang keluar, huruf sin, zai, dan sod. Kemudian yang keempat, ujung lidah ketemu dengan langit. Nah, ini ada 3 huruf lam, nun, dan ro. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Kalau huruf lam agak keluar sedikit, huruf nun di belakang sedikit dari lam, begitu juga huruf ro agak tengah-tengah langit sedikit. Ya, lam. Tempelkan dulu ujung lidahnya. Ini tempelkan ujung lidahnya, tempelkan dia langit. Baru sebut lam. Nah, contohnya ta'lamuna. Kemudian huruf nun di belakangnya sedikit makhraj huruf lam.
nun. Kalau kita patahkan nah, tempelkan ujung lidahnya di atas langit-langit, tersebut nun. Contohnya fa'athadna. Bila huruf ro agak ke belakang sedikit disebut ro, ya, ro. Tempelkan ujung lidahnya, tempelkan lagi bersebut ro, bukan ra. Nah, kita ini orang Bugis banyak sekali ra, ya, dan bukan ra. Ar-Rahmanir Rahim yang kurang tepat, tapi Ar-Rahmanir Ar-Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Nah, bukan ro, bukan ra, bukan Rahmanir Rahim. Nah, kurang tepat, tapi kita baca Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi untuk yang pakai ada 3 huruf yang keluar, lam, nun, dan ro. Yang kelima adalah makhraj di tengah lidah. Nah, huruf ya. Nah, ya. Ya ini ya, tengah lidah ya istilahnya. Pipi, ya, bagian pipi itu agak sedikit kayak mau tersenyum untuk sebuah huruf iya. Mulut dibuka sedikit, ya, sekitar 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan, disebut iya. Terasa di tengah lidah, iya. Terasa di tengah lidah, ya. Sama huruf shin, ya, berada di tengah lidah. Shin, ada sya, wasyamsi, bukan sa, tapi sya. Kalau diupdatekan ini tulisannya SYA, sya. Jadi wasyamsi. Nah, itu bedakan, ya. Bedakan huruf sya dengan sin, ya. Sya, si, wasyamsi, bukan wasamsi, tapi wasyamsi. Sama huruf jim, ja. Huruf jim, usahakan tidak ada angin yang keluar dari mulut. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian letakkan tangan di depan mulut. Halo, jelas di suara itu? Jelas di suara? Jelas. Oh, jelas di. Huruf ja ini caranya agar, karena ini tidak boleh ada. Kenapa? Agak lebih lambat anunya, contohnya, pemberian contohnya. Oh begitu, agak lambat lagi. Oh iya, siap. Oh iya, siap. Baik. Huruf ja, ya. Huruf ja ini tidak boleh ada angin yang keluar dari mulut. Tidak boleh ada angin keluar dari mulut. Nah, caranya ini untuk supaya benar penyebutan huruf jimnya, caranya letakkan tangan di depan mulut kita, kalau sebut jim. Kalau ada angin keluar berarti belum sempurna penyebutannya. Jadi usahakan anginnya masuk ke dalam. Jim, ja, faja'alahum, ya, jajiju. Nah, jajiju baja. Nah, kita sebut begitu, ya, jajiju baja. Jujang, itu nanti, ya. Itu penyebutannya huruf ja. Nggak ada nafas yang keluar dari mulut. Ja. Berbeda dengan shin. Nah, jadi untuk di tengah lidah ada 3 huruf yang keluar. Yang pertama huruf ya, shin, dan ja. Oke, sekarang di pangkal lidah, ya, bagian belakang. Ya, ini ada 2 huruf yang keluar. Yang pertama huruf kaf. Agak ke depan sedikit, kaf. Nah, depan sedikit, kaf. Kemudian ada huruf kof, agak ke dalam sedikit, kof. Nah, huruf kof, ya. Pangkal lidah itu menyentuh sedikit, ya. Kof menyentuh tanda-tanda bagian dalam, kof, dan hampir masuk tenggorokan, kof. Kan? Ini huruf ini tipis, kaf, ini tebal, kof, kaf, kof. Nah, kalau kita sebut contohnya kaifa, ada sedikit kaifa. Nah, sama ini lirobbika,
Lirabbika, lirabbik, lirabbik, lirabbik. Kalau kita mau wakafkan, kasih mengalir sedikit nafasnya. Lirabbik, lirabbik. Ada gitu desisnya, ya. Ini banyak ada di surah, ya. Alam nashrah laka sadrak. Itu banyak sekali situ huruf yang mati. Kemudian huruf qaf agak ke dalam sedikit, ini huruf sifatnya tebal. Kalau kaf tipis, ini qaf huruf tebal. Jadi cara bacanya ini o, ya. Dan semua huruf tebal itu, ya, vokalnya itu o, ya, baru o. Ola, bukan kala. Bukan ola. Beda dengan tadi yang di atas, ini kaifa, bukan kaifa, tapi kaifa. Ini kebalikannya, ini tebal. Jadi ola, khalaqa. Ini hati-hati juga penyebutannya. Kalau gabungan ada huruf seperti ini. Ini ada huruf tebal, huruf kha, lam huruf tipis, kemudian qaf huruf tebal juga. Jangan dibaca khalaqa. Kurang tepat. Tapi baca khalaqa. Kha itu tebal, khalaqa tipis. Ya khalaqa kurang tepat. Tapi khalaqa. Jangan juga khalaqa. Tapi khalaqa. Kita matikan khalaqa. Jadi untuk di pangkal lidah, di bagian dalam ini ada huruf luar, huruf kaf dan huruf qaf. Lanjut. Kemudian ada, ya, samping lidah kita menggunakan gusi. Ini ada dua versi bisa kita cara penyebutannya. Yang pertama bisa kita tempelkan samping lidah di gusi sebelah kanan, atau bisa juga di gusi sebelah kiri, atau bisa kedua-duanya. Caranya tempelkan dulu samping lidah, tempelkan di samping gusi, tempelkan lo, jadi bergetar nanti lo, bukan do tapi lo, ya, bedakan do dengan lo. Ini ada di surah, ya, ada di surah Al-Fatihah akhirnya. Kan wala bo, bukan wala do, tapi wala bolin, wala bolin, bukan wala do, wala bo. Sama ini di surah Duha, wadduha, waddu bukan wadduha, bukan huruf dal, wadduha bukan, tapi huruf bo. Wadduha, caranya ini tempelkan samping lidah ke gusi, ya, atau di bagian dalam. Bo, yang perhatian. Dan kebanyakan memang kita ini agak kesulitan menyebut huruf ini, bo. Tapi insya Allah kalau kita latihan terus, mudah-mudahan kita dipermudah insya Allah. Jadi ini untuk alisan. Jadi ada 7 item tadi, samping titik gusi, ya, ini terakhir. Kemudian ada 18 huruf yang keluar. Insya Allah nanti materinya bisa dibagikan. Ya. Kemudian kita masuk di ini untuk huruf sendiri itu sudah selesai pembahasannya semua. Sudah ada mencakup 28 huruf yang kita bahas. Tadi yang pertama di al-halqi yang tenggorokan ada 4 huruf, kemudian di asy-syafatain yang di kedua bibir asy-syafawi itu ada 4 huruf, jadi 10. Sudah ada 10, dan terakhir tadi di lisan itu ada 18 huruf. Jadi semua huruf hijaiyah ada 28. Selain huruf alif lam sama hamzah. Itu alif lam sama dengan lam. Begitu berhamzah sama dengan huruf alif cara bacanya. Nah, untuk al-khaysum sendiri ini bacaan, ya, huruf yang keluar di hidung. Yang keluar di hidung. Anu sedikit di komik kali header yo matalan ren kapenan berarti. Saya itu sedikit itu komputer satu. Iya, ada kenapa Pak bersuara ada yang kurang jelas ya? Ibu Amir, siapa yang kecil? Hostnya Lanjut. matikan.
Lanjut. Cahaya mungkin dinasib. Iya. Al-khaysyum huruf yang keluar dari hidung. Nah, ini ketentuannya kalau hidung ditutup maka hurufnya tidak bisa disebutkan. Bagaimana caranya? Ini hanya ya terdapat di nun tasydid dengan di mim tasydid. Nun tasydid dan mim tasydid. Ini dasarnya saja dulu ya. Namanya guna. Caranya penyebutannya ya suara lari ke hidung. Penyebutannya suara lari ke hidung, bukan melalui mulut, tapi suara lari ke hidung. Ini. Nah, sekarang untuk membuktikannya bagaimana? Coba Bapak Ibu sekalian sebut inna, kemudian tutup hidungnya. Nah, inna. Kalau penyebutannya benar, kalau sudah lari ke hidung itu suaranya, maka ini huruf tidak bisa disebutkan. Kalau benar penyebutannya, kalau kita tutup hidung, lantas huruf tidak bisa disebutkan, nah sudah benar. Tapi kalau kita tutup hidung, kalau saya tutup hidung, saya sebut inna. Ah itu kurang tepat karena masih ada yang harus keluar. Tapi kalau inna, kapan kita tutup hidung tidak bisa keluar suara. In tertahan di hidung. Itu namanya al-khaysyum. Jadi penyebutannya ditahan, in lari ke hidung. Inna sama hunna lari ke hidung. Nah, silakan perhatikan di rumah, tutup hidungnya. Kalau sudah tutup hidungnya, lantas hurufnya tidak keluar, insya Allah itu benar penyebutannya. Inna, unna, sama dengan tumma, sama dengan inna. Nah ini huruf yang keluar di al-khaysyum atau keluar dari hidung. Baik, kemudian ini al-jawf. Nah, sama tadi ini keluar melalui rongga mulut, artinya terbuka mulut ya. Nah ini syaratnya yang pertama, huruf alif. Huruf alif, sebelum huruf alif ada huruf hijaiyah yang berharakat fathah. Nah ini syaratnya hanya untuk jawab berlaku hanya untuk 3 huruf saja, alif, ya dan waw. Syaratnya yang pertama huruf alif. Huruf alif syaratnya yang pertama adalah huruf sebelum alif adalah huruf fathah. Contoh idza, jadi mulut terbuka. Idza. Nah, ini sama nanti kita bahas di Matobi insyaallah. Nah, sama idza, wama terbuka mulut. Wama. Nah, sama huruf ya sukun. Sebelum ya sukun, huruf sebelum ya sukun itu berharakat kasrah. Dini, fi. Jadi suara itu huruf keluar dari rongga mulut. Fi. Sama huruf waw sukun, sebelum huruf waw sukun itu bertemu harakat dhamma. Sudur. Baca sudur. Untuk al-jawab. Jadi untuk makhrij huruf ya. Sudah selesai, jadi ada 5 tadi silakan. Ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini ada berapa? Ya, yang pertama kita coba karena ini yang paling banyak keluar di Al-Quran ya, paling banyak ada di dalam Al-Quran itu nun mati atau tanwin. Bagaimana moderator, kita lanjut atau ada yang kurang jelas? Moderator. Halo. Hasan. Lanjut dulu atau ada yang kurang jelas? Terima kasih atas kesempatan. Ya. Materi masih ada Pak, lanjut. Lanjut nih dulu. Lanjut kalau masih ada materinya nanti ada yang jawab. Moderator gimana? Lanjutkan saja. Ya. Diingatkan. Halo. Ya. Silakan raise hand kalau Lanjut saja dulu nih. ya. Oke, sekarang saya dulu. Nih, mati atau tanwin.
kami. Pak Hasan, Anda saja dulu. Ada tan. Pak Izhar. Lanjut Pak. Silakan Pak. Lanjut, oke baik. Baik nun mati atau tanwin? Materinya kirim di grup Pak ya. Bagus materi. Hukum ketika nun mati atau tanwin ini ketemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama adalah izhar. Izhar itu artinya dibaca jelas. Kapan terjadi izhar? Atau tanwin ini ya, ini tanwin fatatain, dhammatain atau kasratain, dua warisnya. Nah, ini namanya tanwin. Nun sukun itu namanya nun mati. Ya. Nun sukun atau tanwin dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf makhraj al-halqi. Nah, tadi atau masyar tenggorokan. Nah, ini ada 6 huruf tadi. Coba Pak disebut bacanya man amana. Oh iya. Tapi Pak baca. Iya, sebentar. Oh iya. Sebentar. Ya. Nah, ini sesuai dengan tadi kaidahnya, ini dibaca jelas, berarti nunnya ini harus jelas. Man amana. Dan jangan ditahan. Tidak ditahan, langsung man amana. Jangan amana. Nah, kurang tepat. Ya, tapi langsung jelas man amana. Ya, man amana kurang tepat. Tapi man amana jelas. Man amana. Coba kita masuk di tanwin. Ya, saya latihan Bapak Ibu di masing-masing. Oh iya. Man Man amana. Nah, sama ini surah Al-Fatihah. Ini an'amta. Coba perhatikan an'amta, bukan an'amta. Bukan. Tapi an'amta. 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 Bagaimana kalau kita lihat tanwin? Ini tanwin. Qaumin hada. Qaumin ada jelas. Qaumin hada. Sama ini kafarin azim. Intinya kalau izhar itu dibaca jelas, nunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Qaumin hadin. Sama kafarin azim. Ya jelas ya tentang izhar. Nah, ini ada 6 huruf. Kapan dia ketemu dengan huruf ini? Nah, ini dibaca jelas. Oke. Kemudian ini al-idgham. Bacaan yang dilebur. Ada 2 ya. Pertama al-idgham bi gunnah dan al-idgham bila gunnah. Al-idgham itu al-idgham bi gunnah. Ini bacaan yang dilebur dan berdengung. Maksudnya berdengung ini ditahan 2 harakat. Kapan itu? Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, waw. Jadi hanya 4 huruf. Jadi dilebur dan didengung. Untuk mudah menghafalkan ini, ya biasa orang bahasa Indonesia kan, ya minum waw, ya minum waw, ya minum waw. Jadi kalau huruf al-idgham digunakan. Bagaimana cara bacanya? Kita masukkan pertama. Contoh ini, nun mati ketemu huruf ya. Beda tadi kalau izhar jelas ya. Tapi kalau dia idgham ya mai seakan-akan ini baca ya. Dilebur masuk di huruf ya. Mai langsung masuk huruf ya. Tidak dibaca huruf nunnya. Langsung mai ya'mal mai baru ditahan 2 harakat. Mai ya'mal. Ada bedanya jelas man amana. Itu man amana. Kalau ini ditahan, dilebur, tidak dibaca nunnya, nun sukunnya tidak dibaca, langsung masuk dia. Mai ya'mal. Mulai ditahan.
2 harakat. Mayyamal. Bagaimana 2 harakat? Ya perkirakan saja itu. 1, 2. Mayyamal. Jadi sekali saja. Mayyamal. Sama kalau dia ketika tanwin. Syai'in, langsung mulut mulut. Syai'in wakil. Ketika tanwin ketemu huruf waw, mulut mulut. Tidak dibaca tanwinnya, langsung masuk huruf waw. Syai'in wakil. Syai'in wakil. Itu untuk idgham di gunnah, dilebur dan berdengung. Kemudian apa yang kedua? Masuk yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini ada namanya izhar wajib, ya. Ini bacaan yang khusus, ya. Tadi kan kaidahnya ketika nun mati ketemu huruf ya dan waw itu ditahan. Tapi untuk 4 huruf ini, hanya 4 huruf ini dia dibaca jelas, tidak ditahan. Contoh dunia. Jangan kita bilang dunia, kurang tepat. Tapi kita mengatakan dunia, dibaca jelas. Ini hanya 4 huruf dalam Al-Quran, ya, hanya 4 huruf ini saja. Hanya 4 huruf ini saja dibaca jelas, lari dari kaidah tajwid. Harusnya kan kalau nun mati ketemu dia, itu kan didengungkan dan dilebur. Tapi khusus penyebutan 4 huruf ini tidak didengung, tidak dilebur, baca jelas. Dunia, sinwanun, bunyanun, dinwanun. Itu bunyanun, dunia, sinwanun, binwanun. Oke, sekarang al-idgham bila gunnah. Ini dilebur dan tidak berdengung, ya. Ketika nun mati ketemu huruf ro dan lam. Apa maksudnya dilebur dan tidak berdengung? Nunnya, ya, nunnya tidak dibaca, langsung masuk huruf lam, tapi tidak ditahan. Tadi kalau diguna ditahan, ini tidak ditahan, langsung min ladunhu, bukan min ladunhu, kurang tepat. Tapi min ladunhu, langsung min ladunhu, tidak dibaca, ya, bukan ghafur, tapi ghafurur rahim, langsung masuk, ya. Baik, itu tentang al-idgham. Tadi ada 2 al-idgham. Ini bacanya samar. Apa maksudnya samar-samar? Ya, kita lihat saja cara bacanya. Ada 15 huruf, ya. Yang pertama, bagaimana ini supaya dihafal? Tidak usah dihafal huruf ikhfa, cukup hafal tadi huruf alqi sama huruf idgham. Sisanya itu huruf ikhfa. Ini caranya. Jadi caranya membaca, cara menghafal itu jangan dihafal semua. Ikhfa ini banyak sekali. Jadi cukup dihafal tadi huruf alqi ada 6, kemudian huruf idgham diguna ada 6 juga. Al-ikhfa ini, ya, cara bacanya adalah samar. Kapan itu? Ketika nun mati atau tanwin ketemu 15 huruf ini. Contoh minkum. Bagaimana cara bacanya? Kita baca nunnya nggak masuk ke huruf kaf. Kita baca nun sukun tapi langsung menuju huruf kaf. Makhrajnya lidahnya langsung ke huruf kaf. Contoh minkum. Jadi ini nunnya seakan-akan mati engge. Minkum, mati engge. Minkum, minkum, ditahan 2 harakat juga. Minkum, sama ini. Syai'in syahida, jadi pasti sebut syai'in, ya, langsung masuk di makrosnya huruf shin. Syai'in syahida. Sama ini nafsan zakiyah. Jadi huruf ikhfa ini ada 15, ya.
Kemudian huruf iqlab nun sukun dibaca mim ketika bertemu huruf ba. Nah, ini mungkin agak gampang. Kapan terjadi ketika dia nun sukun ketemu huruf ba? Maka nun sukunnya ini dibaca jadi mim. Bagaimana caranya? Ini. Nah, kalau kita baca secara sekilas, ini bacanya min ba'di. Tapi dia iqlab, jadi kita baca mim ba'di, baru ditahan. Mim ba'di. Mim ba'di. Sama ini sami dibaca huruf tanwinnya ini tidak dibaca nun tapi dibaca mim. Sami basir. Sami basir. Sami basir. Nah, ini untuk iqlab ada cuma satu huruf ba. Nah, itu untuk ya nun mati. Nah, itu berlaku hanya untuk huruf nun mati. Tadi ada idgham, ada izhar, ada ikhfa dan ada iqlab. Sekarang huruf mad. Nah, mad secara artinya adalah memanjangkan bacaan. Jadi ada dua huruf, ada pembagiannya ada dua. Yang pertama adalah mad asli atau mad tabii. Ini khusus dibaca 2 harakat saja. Dan mad fari dibaca 2 harakat atau lebih. Ketentuannya sama tadi di al-jauf, ya. Kapan itu dikatakan mad? Ketika huruf sebelum alif ini berharakat fathah. Huruf sebelum ya berharakat kasrah dan huruf sebelum waw sukun berharakat dhammah. Boleh. Nah, ini untuk mad asli. Ya, dibaca di mad tabii. Ini artinya mad asli mad tabii. Kapan itu? Nah, kaidahnya. Setelah huruf dhammah, berharakat setelah huruf dhammah ada waw mati. Nah, ada waw mati. Jadi qalu baca 2 harakat. Qalu ya Musa. Qalu ya Musa. Nah, kemudian huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf mim berharakat fathah. Baca 2 harakat. Wama. Nah, sama ini huruf ya sukun sebelumnya ada huruf kasrah. Baca fi kul. Fi. Mad badal. Nah, ini mungkin sedikit dijelaskan. 2 hamzah bertemu, di mana hamzah yang kedua adalah sukun. Contoh, ini adalah tulisan aslinya. Tulisan aslinya. Nah, i'mana. Ini hamzah ketemu dengan hamzah. Nah, kaidahnya ketika 2 hamzah ketemu, maka hamzah yang kedua itu disukunkan dan berubah menjadi huruf ya. Jadi i'mana jadi imana. Jadi dalam Al-Quran itu tulisannya seperti ini. Imana. Bukan seperti ini. Ini tulisan aslinya. Tapi dalam kaidah mad badal ketika 2 hamzah bertemu maka yang kedua disukunkan. Imana. Sama ini utu. Nah, ini kan harusnya ada hamzah di atasnya waw. Bacanya utu. Tapi hamzahnya sukun maka dihilangkan sukunnya dan dibaca utu. Nah, sama ini a'dama. Nah, a'dama dihilangkan hamzahnya jadi a'dama. Mad iwad ini berada di akhir tanda baca, ya. Mad iwad berakhir di tanda wakaf. Ya. Tulisan aslinya ini aliman. Ketika dia berada di akhir, ya, menjadi alima 2 harakat saja. Alima, alima, ahada. Ini ahada. Ini tulisannya aliman. Nanti bacanya itu alima dan kemudian dipanjangkan 2 harakat. Ini mad iwad khusus untuk di akhir kalimat, ya, dan berhenti tanda wakaf. Jadi tidak ada tanda wakaf seperti tulisannya aliman hakiman. Bacanya itu aliman hakiman. Sama ahada. Ini untuk mad. Kemudian mad farid, ya, bacaan 2 harakat atau lebih. Ini mad jais. Masih ada waktu, moderator? Pasan? Halo? Ya. Masih ada waktu? Masih lanjut? Mungkin bisa dikasih kesempatan saya dulu untuk tanya jawab, Pak.
Oh iya. Supaya kalau ada yang belum jelas, ya mungkin begitu Pak. Iya. Ya. Oh, iya. Jadi saya kasih kesempatan kepada peserta ngaji milenial ya untuk mengajukan pertanyaannya. Ya setelah mendengarkan. Sebelum bertanya mungkin Ya. Kenapa? saya jelaskan sedikit ini. Ini tentang huruf muqatta'ah. Ya. Huruf pembuka dalam Al-Quran. Ya. Oke. Huruf ini ya, huruf muqatta'ah itu huruf pembuka dalam surah seperti alif lam mim. Ini ada kaidah-kaidah tertentunya. Ada kaidah-kaidah tertentunya. Contohnya alif lam mim. Alif lam mim. Bagaimana cara bacanya alif lam mim? Alifnya ini 2 harakat, lamnya 6 harakat. Antara lam dan mim ada ditahan 2 harakat dan mim ini 6 harakat. Bagaimana cara bacanya? Ya. Alif lam mim. Jadi bukan alif lam mim, tapi alif lam 6 harakat, mim 6 harakat. Gimana pasaran? Masih banyak materi sebenarnya. Sebenarnya kalau belajar masalah Al-Quran tidak ada habisnya Pak ya. Jadi kalau butuh hanya waktu 2 sampai 3 jam tidak akan pernah habis. Jadi kita memang harus terus belajar untuk masalah yang satu ini. Saya kira akan lebih bagus kalau ada sesi tanya jawab dari peserta ke pemateri. Ya. Jadi silakan raise hand-nya dan tolong diaktifkan mic-nya Pak kalau sudah ada yang raise hand-nya. Atau bisa juga lewat kolom chat. Silakan. Mungkin dari penjelasan Bapak Nur tadi ada yang mau ditanyakan? Dan kita paham semua. Biasanya ada 2 hal itu Pak, kalau tidak ada yang bertanya. 2 tanda-tanda Pak. Biasanya tidak paham sama sekali atau sudah paham Pak. Jadi mudah-mudahan peserta yang hadir hari ini sudah masuk di kategori yang kedua Pak ya. Amin. Ya, amin. Bu Mardiana kayaknya sudah paham itu Bu Mardiana. Oh, iya. Silahkan. Bu Putriani Alwi mungkin ya ada yang mau ditanyakan. Silahkan Pak, Bu. Bisa diaktifkan mic-nya itu. Oke, kalau ada tutup minta pembahasan enggak Zuhur ini? Ya kalau tidak ada yang mau bertanya Bu, Bapak Ibu, silahkan. Tampilkan dulu materinya Pak baru bertanya. Ya untuk sementara belum ada yang bertanya Pak. Oh, paham semua insya Allah. Alhamdulillah sudah paham kayaknya. Mungkin ya banyak yang mengapresiasi kegiatan ini Pak. Mungkin Bapak Ibu ini masih berharap ada kelanjutan tentang pintar ngaji di zaman milenial ini di hari-hari berikutnya. Karena ada yang bilang nggak ngaji nggak keren, nggak ngaji nggak milenial. Ya, masa Islam tapi nggak pintar ngaji. Jadi, saya kira ini jadi moto kita semua. Buat apa jago main FB, IG, dan sosmed tapi nggak pintar ngaji. Jadi boleh main FB, IG, dan sosmed tapi mengaji jangan ditinggalkan.
Ya. Banyak yang minta materi tadi. Oh iya. Nanti saya share di grup saja. Dan silakan yang belum isi formulir absensi silakan diisi, sudah dibagikan di kolom chat. Ya. Saya closing dulu di Pak Hasan, saya closing dulu baru kita. Ya, silakan di close. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itulah tadi tentang pelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum saya tutup, saya sedikit perkenalkan dulu ini tentang bacaan gharib, ya, bacaan yang tidak biasa. Contoh yang pertama ini adalah majroha. Ada surah Al-Hud 41. Cara bacanya ini bukan majroha, tapi majreha. Majreha. Ini bacaan khusus. Sama ini la ta'manuna. La ta'manuna, cara bacanya ini la ta'man. Nah, ini ada di surah Yusuf. Kemudian di surah Al-Hujurat ayat 11 ini bi'sa al-ismu. Ini bi'sa al-ismu tulisan aslinya. Cara bacanya itu bi'sa al-ismu, bukan bi'sa al-ismu, tapi bi'sa al-ismu. Bi'sa al-ismu. Kemudian yang ini juga. Jadi itu tentang bacaan-bacaan gharib, bacaan yang tidak biasa, ya. Contohnya ini lagi a'jamiyun. Bagaimana cara bacanya dalam Quran ini di fusilat? Bukan a'jamiyun, tapi a'jamiyun. A'jamiyun, bukan a'jamiyun, tapi a'jamiyun. Baik-baik Ibu sekalian, ini yang sempat saya bawakan, ya. Sebenarnya masih banyak. Kita belum masuk di sifat-sifat huruf, tapi karena terbatasnya waktu, insya Allah materinya saya bagikan saja, yang mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bersemangat lagi untuk belajar Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan belajar Al-Quran ini kita menjadi orang yang mendapatkan syafaat di akhirat nanti insya Allah, dan mudah-mudahan kita juga bisa berkumpul bersama orang-orang yang gemar dengan membaca Al-Quran, karena ketika ini mulia maka hiduplah dengan Al-Quran. Yang pertama, orang yang paling mulia adalah Rasulullah. Kenapa? Karena dia diturunkan Al-Quran. Kemudian tempat yang paling mulia adalah Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di situ tempat diturunkannya Al-Quran. Ini Madinah dan Mekah. Kemudian waktu atau bulan yang paling mulia di dalam Islam ini adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah Al-Quran diturunkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran dan menghafalkan, lebih lagi mau mengamalkannya. Dan sekian dari saya, Allahu a'lam. Saya mohon maaf ketika ada salah, dan kita akhir dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi materi yang luar biasa dari Asnaul SPD MPDD. Kami ucapkan banyak terima kasih atas ilmu dan kesetiaannya untuk berbagi bersama kita di forum yang berbahagia ini. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan pada hari. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host dan saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi belum mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Wilayah IGI Sulsel, Bapak Amirul Wahid Utara PDMPD atas kesempatannya. Begitu pula Pak SPD MPD dan yang bergabung khususnya
Ibu. Ada aman. Dan saya akhiri dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sukses semua. Berhasil streamnya juga. Ampun Ibu Ika, pindah-pindah laptop. Masih ada kandang Wahid juga, alhamdulillah sudah bergabung sampai akhir. Terima kasih karena Sukses semua. Iya, makasih. Makasih. mantap materinya Pak Asnur. Subhanallah. Ya, tinggal di share anunya itu. Bagikan materinya tahu apa materinya. Ya. Makasih banyak. Terima kasih Pak Amri. Ya. Pak Asnur. Mudah-mudahan bagus di rekamannya ini. Jadi saya tutup di rekamannya, Dik. Ya, si. Pak Amri, saya tutup di YouTube. Kita tutup ya.